Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Kalian udah nonton Sisa Kubur kan? Kali ini kita akan bahas mengenai ending yang ada pada film Sisa Kubur karya Joko Anwar, yang dimana ini menjadi obrolan oleh para fans di seluruh Indonesia hingga sampai sekarang ini ya. Bahkan kemarin kita udah mengatakan live podcast bersama dengan Kanjel Sekai, Trevin Putra, dan juga Rian Karisma, yang dimana kita berempat ini mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai ending di film Sisa Kubur kali ini ya. Nah, di video kali ini gue akan coba untuk rangkum semuanya apa yang terjadi di ending film Sisa Kubur, yang dimana mungkin kalian ada yang belum paham mengenai ending film tersebut. Oke, so Mario Booster, let's break down this video. Oke, sebelum kita lanjut ya, gue mau kasih sebuah peringatan bahwa video ini akan mengandung spoiler alert. Jadi mungkin buat kalian yang belum menonton film Sisa Kubur karya Joko Anwar ini, mending skip video ini dan kalian bisa tonton filmnya di bioskop. Habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown dari kita, oke? Nah, sebenarnya ending dari film ini memang cukup banyak sekali tafsiran dari orang yang berbeda-beda, tapi masih bisa masuk akal karena memang film ini masuknya kepada horor psikologi ya. Ya contohnya seperti kayak film Joker karya Todd Phillips, yang dimana endingnya menimbulkan pertanyaan apakah semua delusi atau enggak nih. Sama kayak di film Sisa Kubur ini juga ya. Dan sekali lagi gue tekankan bahwa breakdown ini adalah dari sudut pandang orang non muslim ya, yaitu seperti gue. Jadi kalau kalian mungkin yang lebih tahu soal tafsiran dari agama muslim, silahkan kalian bisa tambahkan aja di kolom komentar di bawah, oke? Karena gua tahu ini pasti bakalan sensitif ya. Maka dari itu, kalau mungkin gua ada salah kata, kalau mungkin gua ada salah informasi ya, kalian bisa koreksi aja di kolom komentar di bawah, oke? Gua mohon kerjasamanya, dan yuk kita sama-sama breakdown film Sisa Kubur karya Joko Anwar ini. Semua ini diawali dengan Sita dan Adil, yang dimana memang mereka bersama dengan kedua orang tuanya membuka sebuah toko roti. Tapi semua itu berubah ketika ada satu orang misterius yang mendengarkan kisah kubur melalui tape recordernya. Dan akhirnya orang itu meletakkan dirinya di toko sebelah, sehingga itu menyebabkan kematian kedua orang tua Sita dan Adil ini, yang mereka berdua syok di tempat tersebut. Nah, pertanyaannya, dari mana tape recorder ini bisa merekam sisa kubur di dalam alam kubur? Nah, kemungkinan orang ini mendapatkannya dari short movie Sisa Kubur karya Joko Anwar yang dirilis per tahun 2012 silam, yang dimana kemungkinan dia adalah anak dari pembunuh berantai yang telah mengalami sisa kubur dan dia menyaksikannya sendiri bahwa sisa kubur itu ada di dalam sana, dan dia berhasil selamat dari tragedi tersebut. Lalu mungkin ya saat dia remaja atau sampai dia dewasa, dia berusaha menggali itu semua dan menemukan bahwa dia berhasil merekam keadaan sisa kubur yang dialami oleh ayahnya dengan alat yang lebih proper tentunya ya. Kemudian dia mendengarkannya sampai dia memutuskan untuk melakukan bom bunuh diri atas nama agamanya. Well, ini masih kemungkinan ya, karena Joko Anwar sempat mengatakan kalau film Sisa Kubur ini terjadi karena versi short movie-nya dulu, dan itu saling berkesinambungan secara plot cerita ya. Nah, kenapa dia bisa memutuskan untuk bunuh diri? Karena mungkin dia udah kangen dengan bapaknya dan dia ingin bertemu dengan bapaknya setelah dia mendengarkan berkali-kali bahwa sisa kubur itu benar-benar ada pada saat dia waktu masih kecil dulu. Dan itu pun dia berhasil membuktikannya dengan tape recorder yang ia rekam sendiri. Lalu kita beralih kepada Sita dan Adil, sang kedua kakak beradik ini yang telah mengalami nasib sial setelah ditinggal oleh kedua orang tuanya karena ledakan bom bunuh diri. Sampai mereka dibawa ke kantor polisi ini pun mereka bukannya ditenangkan ataupun mereka berusaha buat tenang ya, malah mereka diinterogasi untuk dimintai keterangan apa yang terjadi di toko sebelah sebagai saksi mata. Nah, artinya apa? Artinya para pihak kepolisian di film ini mereka tuh nggak peduli dengan saksi matanya, yaitu Sita dan Adil yang mengalami kejadian itu, dan mereka cuek banget, dan gak ada satupun dari mereka ini pun yang berusaha menenangkan Sita dan Adil yang sangat shock melihat kejadian tersebut ya, karena mereka udah kena mental dan otomatis psikologisnya udah mulai kena juga. Akhirnya Sita dari situlah
dia udah mulai merasa kesal terhadap kakaknya si Adil ini, karena seharusnya dia bisa menarik si kedua orang tuanya dari situasi tersebut. Tapi memang nasi udah menjadi bubur dan itu sudah kejadian ya. Dan sejak saat itulah akhirnya Sita udah gak percaya lagi kepada agama, karena memang agama itulah yang sudah membunuh kedua orang tuanya karena perilaku orang random yang melakukan bom bunuh diri atas nama agama. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah Easter egg di dunia nyata dengan kasus maraknya para teroris yang berusaha untuk meletakkan diri mereka sendiri atas nama agama dengan cara yang sama, yaitu pergi ke tempat ramai dan melakukan tindakan tersebut. Dan ini udah pernah kejadian di Indonesia yang pernah terjadi di kota gua, tepatnya di Surabaya di tahun 2018 silam. Dan sejak saat itulah akhirnya Sita ini udah mulai membenci Adil dan dia malah menyalahkan Adil karena seharusnya Adil lah yang harus mati di tempat itu, bukanlah kedua orang tuanya. Nah, hal ini dilakukan oleh Sita karena memang dari awal Sita udah gak suka dengan perilaku Adil yang selalu lemah di depan teman-temannya dan cenderung penakut. Maka dari itu, daripada kedua orang tuanya yang akan mati di situ, lebih baik Adil lah yang harus mati pada saat ledakan bom itu terjadi. Ditambah lagi di pesantren tersebut ya, ternyata ada sebuah gembong kriminal yang dilakukan oleh Pak Wahyu kepada para anak pesantren setiap harinya, dan harusnya Sita yang menjadi korban selanjutnya untuk mengalami pelecehan seksual. Tapi karena para ustazah ini berusaha melindungi Sita, akhirnya Adil lah yang diserahkan kepada mereka demi menggantikan Sita. Tapi singkat cerita ya, akhirnya Sita ini berhasil menyelamatkan Adil dan kabur dari tempat tersebut dan menghilangkan jejak mereka berdua. Perlu diketahui bahwa Pak Wahyu ini adalah seorang yang suka melecehkan anak pesantren, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Makanya si Adil ini juga jadi sasarannya untuk menggantikan si Sita ini ya. Makanya ketika Pak Wahyu ini udah tua dan dia dirawat di panti jompo tersebut, Adil yang udah pernah dilecehkan oleh orang ini akhirnya dia menyerang Pak Wahyu dengan pukulannya dan berusaha untuk membunuhnya dengan cekikannya. Namun yang terjadi adalah bahwa Pak Wahyu menembak dirinya sendiri sebagai bukti bahwa apa yang dilakukan oleh dia seumur hidupnya itu adalah hal yang benar dan tidak akan mendapatkan konsekuensi apa-apa. Nah, inilah yang semakin membuat si Sita ini menguatkan imannya bahwa memang sisa kubur itu tidak ada dan hanyalah bualan dari agama saja menurut pandangannya si Sita ini ya. Dan jangan salah bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Wahyu ini selama ini kepada Adil kemungkinan besar berdampak kepada psikologisnya si Adil yang membuatnya punya kelainan seksual terhadap semua jenis. Makanya ketika dia memandikan jenazah di panti jompo itu ya, kita selalu melihat bahwa tangan Adil ini seperti memainkan alat kelamin jenazah, tapi secara out of screen ya. Nah, inilah yang disebut sebagai nekrofilia alias hasrat seksual kepada mayat atau ingin bersetubuh dengan jenazah. Dan akhirnya kemarin Kang Rian udah menjelaskan di live podcast kita ya, alasan kenapa si Adil ini dikejar oleh mayat-mayat orang tua yang udah pernah ia rawat di ending film itu. Nah, ini adalah bentuk ketakutan Adil sendiri karena dia adalah seorang yang sangat penakut dan mungkin ketika dia memandikan jenazah itu ya, dan dia melecehkan mereka, ketakutannya adalah bahwa mereka akan bangkit untuk menyerang si Adil ini. Jadi sebenarnya ini adalah bentuk ketakutan Adil sendiri yang sebenarnya tidak kejadian di dunia nyata, melainkan itu semua hanya dari POV-nya Adil sehingga tampak nyata ketika kita lihat ya. Lalu gua curiga kalau sebenarnya Sita ini udah mengalami mati suri sejak di pertengahan film, yang dimana setelah Pak Wahyu ini udah dimakamkan, Sita ingin membuktikan apakah benar Pak Wahyu ini akan mengalami sisa kubur atau enggak nih. Maka dari itu dia masuk ke dalam liang lahat bersama dengan Pak Wahyu dan dia berusaha merekamnya dengan menggunakan handycam di tangannya. Mungkin tersitulah Sita akhirnya karena dia ketimbun tanah ya, maka dia gak bisa bernafas sampai akhirnya dia mengalami mati suri karena kehabisan oksigen. Jadi bisa gua asumsikan kalau di pertengahan sampai akhir film itu semuanya hanyalah halusinasi dari si Sita saja ya. Dimulai dari dia berusaha untuk membuktikan bahwa sisa kubur itu tidak pernah ada dan dia berusaha menayangkan itu di televisi sampai ada kerusuhan di mana-mana bahwa sisa kubur itu beneran ada. Itu semuanya hanya terjadi di dalam kepalanya si Sita saja ya. Maka Sita ini baru sadar ketika Adil berusaha menguatkannya dari liang lahat tersebut ya. Setelah Sita menyaksikan sendiri bahwa benar sisa kubur itu ada dan itu dialami oleh Pak Wahyu di hadapan kedua matanya. Nah, di ending ada banyak banget dari kalian yang bertanya kenapa wajah si Adil ini dia sangat lebam dan juga penuh luka. Oke, kita coba topik kembali ke adegan pertengahan film ya, yang dimana Sita ini melakukan pembuktian yang dimana Adil di atas makam, dia sedang berokok dan tiba-tiba ada seekor ular yang berusaha untuk menghampirinya. Nah,
kemungkinan besar Adil terkena serangan ular tersebut ya, dan bertarung dengan ular itu setelah 7 langkah meninggalkan kuburan tersebut. Karena dalam tafsir Al-Quran udah menjelaskan bahwa alam kubur itu bisa terjadi kalau semua orang dari makam itu udah meninggalkan makamnya setelah 7 langkah ke belakang. Maka dari itulah yang membuat si Adil ini terluka dan hampir sempoyongan di bagian kaki dan juga kepalanya, karena mungkin dia udah terkena serangan ular tersebut. Dan by the way, ini bukan ular biasa ya, melainkan ini adalah ular yang bernama Al-Aqra. Karena dalam Al-Quran untuk menjelaskan kalau ular Al-Aqra ini adalah sebuah sosok ular yang tugasnya adalah untuk menyiksa semua orang-orang yang gak bisa menjawab manul buka ketika akan mengalami siksa kubur. Manul buka ini adalah sebuah pertanyaan yang akan ditanyakan oleh para malaikat yang bernama Munkar dan juga Nakir sebelum jiwa ini akan mengalami siksa kubur, yang berarti siapakah Tuhanmu dan siapakah nabimu. Kalau dia nggak bisa jawab, maka dia akan mengalami siksaan tersebut seperti apa yang digambarkan di film Siksa Kubur kali ini ya. Nah, tapi ada sebuah teori yang begitu menarik ya, yang dimana kemungkinan Adil ini akan masih hidup sampai film ini berakhir. Karena dalam ilmu medis, orang yang udah terpatuk ular itu, maka dia akan mengalami kematian setelah 30-60 menit. Tapi di film ini kemungkinan Adil ini masih hidup sampai di akhir film ya, karena ular yang mengirangnya ini adalah ular yang dikirim oleh Tuhan sendiri untuk menyiksa jiwa orang-orang di dalam alam kubur. Jadi ini bukan ular biasa ya, karena di scene film ini kita bisa melihat kalau ular ini ternyata dia memiliki banyak sekali kepala, dan akhirnya dia mengirang jiwa ini sampai dia disiksa sampai kepada akhir zaman, mungkin seperti itu ya. Dan kamera handycam yang dipegang oleh sista ini ketika dia menyaksikan sisa kubur itu bersama dengan jenazah Pak Wahyu, akhirnya kamera itu ketinggalan dan tertimbun di sana. Jadi Sita ini gak bisa membuktikan apa-apa kepada semua orang di luar sana bahwa dia bisa melihat sisa kubur itu secara nyata. Tapi setidaknya itulah yang membuat Sita ini membuat dia makin percaya dengan pandangan agama bahwa memang sisa kubur itu memang ada dan sudah ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Makanya di akhir film ini Sita merasa bahwa apa yang udah ia percaya selama ini itu semuanya adalah salah dan dia ingin bertobat ke jalan yang benar. Jadi film ini memang penuh dengan permainan otak yang membuat kita sebagai para fans ini hampir dibuat mikir dari awal, pertengahan sampai di akhir film ya. Tapi bukan cuma dari sudut pandang agama doang, tapi juga dari sisi psikologisnya yang dimainkan oleh Joko Anwar sebagai sang sutradara untuk membuat sebuah ceritanya itu menjadi lebih menarik untuk diikuti. Dan kita bisa diskusikan ini bersama dengan semua teman-teman yang udah menonton filmnya satu ini ya. Sekali lagi, video ini adalah dari sudut pandang gue sebagai orang yang non muslim ya. Tapi gue yakin sih kalian yang nonton film Siksa Kubur ini, kalian pasti punya breakdown kalian sendiri, kalian pasti punya teori kalian sendiri. Kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya ya. Nah, ada kemungkinan kalau film Siksa Kubur ini akan selesai sampai di film pertama ini aja dengan ending yang begitu menggantung seperti kayak film karya Joko Anwar yang berjudul Pintu Terlarang dan juga Hero Sase, yang dimana memang endingnya juga menggantung dan tidak akan ada sequelnya. Tapi entah kenapa gue sebagai pencinta film ya, gue bisa memprediksi kalau kemungkinan film ini akan ada sequelnya untuk franchise Siksa Kubur. Jadi kemungkinan bakal ada trilogi yang dimana kemungkinan di sequelnya akan menjelaskan bagaimana nasib dari si Adil dan juga Sita seperti apa. Atau mungkin Joko Anwar akan mengambil POV dari orang yang berbeda tapi dengan tema yang sama tapi juga lebih frontal lagi. Well, kita kurang tahu ya, tapi jelas ini adalah sebuah film horor Indonesia yang wajib bisa kita diskusikan bareng-bareng karena semua lore dan juga breakdownnya itu oke dan juga sip banget sih, seperti itu. Oke, itu coba mengenai pembahasan ending dari film Siksa Kubur karya Joko Anwar ini, yang dimana filmnya bisa kalian tonton di bioskop sekarang juga ya. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Mungkin kalian punya teori atau mungkin kalian punya breakdown guys. Jadi maybe kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke, itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue buat video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video
video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!